Artinya dunia itu tidak menjadi satu tuntutan dalam kehidupannya. Enggak harus begini, harus punya capaian ini, harus punya kekayaan sekian, harus punya aset sekian, enggak. Jadi dia berjalan di dunia ini apa adanya. Kenapa apa adanya? Ya karena hatinya enggak ada di situ. Hatinya hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadithu al-hadi wa thalathuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wal khairu wa syarru biyadillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi al-mutahabbina fillah. Melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi. Kita sampai pada hadis yang ke-31. Al-hadithu al-hadi wa thalathuna. An Abil Abbas Sahl ibn Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala: Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala: Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala: izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Hadis diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Jadi bukan Sahalnya, tapi ada orang lain yang datang kepada Nabi. Lalu orang itu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, niscaya Allah akan mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Lalu Rasulullah berkata, zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah kamu dengan apa-apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Jadi ini satu hadis yang sangat simpel, bahwa syarat seseorang bisa menggapai kecintaan Allah adalah dengan zuhud atas dunia. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sama sekali atau melupakan dunia sama sekali atau menghindari dunia sama sekali. Tapi zuhud artinya tidak ada
keterpautan di dalam hati dengan dunia. Tidak ada keterpautan hati dengan dunia. Artinya seseorang itu hanya menganggap dunia ini seperti angin lalu. Dia berjalan di atas dunia ini tanpa tidak terlalu peduli, apalagi terlalu kemudian dipikirkan sampai menjadi beban. Enggak, dia biasa aja seperti air mengalir. Waktunya makan, waktunya tidur, waktunya bekerja. Kalau dapat rezeki ya dia bersyukur, kalau enggak ya besoknya cari lagi. Artinya dunia itu tidak menjadi satu tuntutan dalam kehidupannya. Enggak harus begini, harus punya capaian ini, harus punya kekayaan sekian, harus punya aset sekian, enggak. Jadi dia berjalan di dunia ini apa adanya. Kenapa apa adanya? Ya karena hatinya enggak ada di situ. Hatinya hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing dipikir apa yang kira-kira membuat Allah ridho. Apa yang kira-kira membuat Allah itu enggak marah. Apa yang kira-kira bisa membuat Allah senang. Walaupun dia fisiknya atau jasadnya ada di dunia. Mungkin uangnya banyak, mungkin hartanya banyak, tapi dia gak tahu mikir loh. Itu yang disebut dengan zuhud. Karena begini, ada juga orang itu yang kelihatannya secara penampilan seperti orang zuhud, tapi hatinya tidak zuhud. Bajunya compang-camping, bajunya kotor. Hidupnya mungkin apa adanya. Bisa dibilang dia itu serba kekurangan misalnya. Tapi hatinya itu justru punya keinginan yang kuat untuk memiliki dunia. Nah, itu malah nggak zuhud. Koyo aneh, koyo zuhud tapi nggak zuhud. Kenapa? Karena hanya ada di penampilan saja, tapi hatinya tetap berkeinginan pada dunia. Lah sebaliknya ada orang yang rezekinya banyak, hidupnya nyaman, dia dikelilingi oleh dunia, tapi hatinya nggak di situ. Hatinya selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang disebut malah zuhud. Karena ukurannya zuhud itu adalah amal hati. Ya kan? Amal hati. Tapi itu juga jarang. Yang banyak itu ya orang kalau hartanya banyak, uangnya banyak, kebanyakan ya lupa kepada Allah. Malah itu lebih berat. Karena normalnya orang ingat kepada Allah dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan terpaksa baru ingat kepada Allah. Tapi kalau nyaman, enak, tenang, dia lupa. Nah, itu umumnya manusia. Makanya ada satu ungkapan dalam
dunia tasawuf, orang-orang ahli tasawuf lebih suka diuji dengan kefakiran dan kesulitan daripada diuji dengan kesenangan dan kemewahan. Karena itu susah. Ya, semoga aja kita termasuk orang-orang yang diberi hidup enak oleh Allah, hidup senang oleh Allah, tapi tetap ingat kepada Allah. Hati kita ingat kepada Allah, tapi dunia ada di tangan kita. Allahumma amin. Izzat fid dunya yuhibbukallah. Karena apa? Kenapa orang yang zuhud dengan dunia, artinya hatinya tidak terikat dengan dunia, itu disukai Allah? Ya, laki-laki memang namanya hati tidak bisa ada dua cinta. Satu hati tidak bisa ada dua cinta. Kalau hati itu sudah milih dunia, artinya dia berpihaknya kepada nafsu. Kalau sudah berpihak kepada nafsu, maka tidak ada ruang sedikit pun untuk mengingat Allah. Sebaliknya, kalau hati itu tidak memilih dunia, nafsunya akan berat, nafsunya akan tersiksa. Lah kalau nafsu sudah tersiksa, maka yang akan masuk dalam hati itu adalah cahaya Allah. Itulah kenapa orang-orang dulu itu perlu riyadhah. Dia puasa, dia begadang, tidak tidur. Supaya membuat nafsunya itu berat. Kalau nafsu itu berat, keinginannya tidak pernah dituruti, nah itu baru bisa masuk cahaya Allah. Makanya orang yang tidak pernah melatih diri, nggak pernah riyadhah, tidak pernah tirakat, ya susah sekali itu hatinya mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya hatinya udah dipenuhi oleh nafsu. Wazhat fima indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kamu dengan apa-apa yang ada di tangan manusia. Misalnya harta benda, kan semua orang suka harta benda, ya kan? Kalau kamu dermawan, suka memberi orang, padahal orang lain mengumpulkan harta, ya pasti orang suka sama kamu. Atau misalnya kekuasaan. Orang yang menginginkan kekuasaan pasti banyak musuhnya. Kenapa? Karena semua orang ingin berkuasa. Itu kalau misalnya pingin istilahnya disukai oleh semua orang, ya jangan punya ambisi menjadi penguasa juga gitu, sama aja. Kenapa? Karena orang juga ingin ingin kehormatan, ingin pangkat. Itu. Jadi hindarilah apa yang diinginkan oleh manusia kebanyakan, maka kamu akan disukai. Wong sing istilahnya itu tadi, berbagi, punya harta banyak, uangnya dibagi-bagikan. Padahal semua orang menginginkan harta, ya pasti disukai banyak orang, kan gitu logikanya. Ini sudah satu hukum sosial yang ya pasti berlaku di masyarakat.
Kalau ada orang pelit misalnya, padahal semua orang menginginkan uang, semua orang ingin harta, ya pasti nggak disukai orang, sudah pasti. Kenapa? Karena sesuatu yang dia inginkan, mereka inginkan tidak bisa diberikan. Makanya seperti saya sudah pernah sampaikan, orang yang dermawan, ya apapun perbuatannya, bagaimanapun kelakuannya pasti disukai banyak orang. Jadi uangnya nek loman mesti disenengi uang. Katakan ada orang jahat, tapi dia dermawan, masih banyak yang suka. Orang suka misalnya katakan suka menindas, suka merampas minyak orang lain misalnya, tapi dia dermawan, pasti masih banyak yang suka. Ya itu karena apa? Karena semua orang pengen harta, pengen uang. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Hadisnya derajat hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang bagus. Jadi ini satu hadis tapi punya dua makna yang dahsyat. Satu, hubungan kita dengan Allah, yang kedua hubungan dengan sesama manusia. Ya, kalau mau disukai Allah ya harus zuhud dengan dunia, hatinya tidak terikat dengan dunia. Kalau mau disukai orang banyak ya kita tidak boleh terlalu berambisi untuk memiliki sesuatu yang sebenarnya diinginkan oleh banyak orang. Kabeh wong pengin duit terus duit, kon duit mbok simpen, ya kamu nggak pernah berbagi, ya pasti orang nggak suka. Karena semua orang ingin uang. Atau tadi kekuasaan sama. Semua orang ingin berkuasa, ingin punya kekuasaan, terus kamu berambisi pada satu posisi kekuasaan, ya pasti banyak yang nggak suka. Itu kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-31. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-32. Al-haditsu tsani wa tsalatsuna an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la dharara wa la dirara. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Ad-Daruqutni wa ghairuhuma musnada. Wa rawahu Malikun fil Muwatta mursalan an Amr wa ibn Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'idin wa lahu turuqun yuqawi ba'daha ba'dha. Hadis yang 32 diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bahaya bagi diri sendiri dan tidak ada bahaya bagi orang lain. La dharara wa la dirara. Ini hadis yang hebat yang menjadi hadis pokok ya, terutama dalam praktek hukum Islam. Jadi suatu hadis yang dijadikan kaidah dalam
ilmu fikih. La dharara wala dhirar. Jadi Islam itu prinsip utamanya adalah mencari kemaslahatan. Makanya Islam selalu menekankan untuk menghindari segala sesuatu yang berbahaya. Segala sesuatu yang berbahaya. Maka bagaimanapun satu syariat itu bisa gugur apabila berhadapan dengan suatu bahaya. Jadi bagaimanapun perintahnya syariat, apabila berhadapan dengan suatu bahaya, maka perintah itu atau syariat itu bisa gugur. Misalnya, kalau ada orang ada dalam keadaan di mana dia harus makan bangkai. Kalau tidak makan bangkai dia mati. Padahal syariatnya kan orang tidak boleh makan bangkai. Bangkai itu hukumnya haram. Tapi ada satu bahaya. Kalau dia tidak makan, dia mati. Maka dengan sendirinya larangan untuk makan bangkai itu gugur. Dia boleh makan bangkai itu, bahkan harus makan bangkai itu supaya dia tetap hidup. Nah, itu. Kemudian misalnya ada orang kakinya sakit, persendiannya sakit, dia tidak bisa sholat dengan berdiri. Kalau dia sholat dengan berdiri, dia bisa sakitnya tambah parah. Padahal perintahnya orang itu harus sholat, harus berdiri. Nah itu boleh tidak berdiri. Nah selalu begitu. Nah itulah makanya hadis ini menjadi dasar bahwa segala sesuatu yang berbahaya, membahayakan baik bagi diri kita sendiri atau untuk orang lain atau bahkan untuk orang banyak, itu harus dihilangkan. Jadi prinsip keselamatan manusia itu adalah utama. Prinsip keselamatan manusia adalah apa? Utama. Nanti dalam kaidah-kaidah fikih kamu bisa temukan. Misalnya ada kaidah apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Satu kesulitan itu pasti mendatangkan kemudahan. Ya, keadaan yang sulit harus ada alternatifnya untuk memudahkan. Orang yang misalnya tidak bisa wudhu dengan air, dia boleh ganti dengan tayamum. Atau misalnya orang yang pakai perban, cara bersucinya mungkin lebih dipermudah daripada orang normal. Dan seterusnya. Itu adalah pengembangan dari hadis ini. Misalnya ada kaidah lagi, ad-darurat tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan perkara-perkara yang sebelumnya dilarang. Nah itu sama. Itu adalah pengembangan dari hadis ini. Itu ya. Misalnya ad-darurat tuqaddar biqadriha dan seterusnya. Itu anak-anak kaidah dari hadis ini. Makanya yang penting itu bahwasanya agama itu tidak pernah menyulitkan manusia. Jadi Islam itu turun tidak pernah ada cerita bikin sulit atau mempersulit manusia. Yang ada Islam itu memudahkan, gampang nih.
barang sing asline iku angel, dengan adanya syariat Islam, dengan adanya agama Islam menjadi mudah. Misalnya apa zaman biyen iku agama-agama sebelum Islam orang kalau berkorban ya manusia. Menungso di jegurno nang kawah. Kan gitu ya. Dipersembahkan kepada dewa-dewa. Di jegurno misalnya di sini misalnya dulu di Bromo itu yang dilemparkan ke situ ya orang. Bahkan di tempat-tempat lain banyak sekali ya gunung-gunung berapi itu memang ditemukan fosil-fosil manusia. Ya karena memang dulu yang dijadikan persembahan itu apa? Manusia dilemparkan. Tapi Islam datang apa? Islam datang ya sebelumnya sudah ada lah. Misalnya syariatnya Nabi Ibrahim bahwa berkorban itu cukup dengan apa? Hewan. Menyembelih sapi, menyembelih kambing. Itu satu bentuk persembahan atau penghambaan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu sudah cukup. Nah, makanya dakwah Islam, dakwah agama Islam jangan yang kesannya itu membuat orang takut. Jenenge dakwah kan golek sing gampang ya kan. Sing sekirane wong iku tertarik. Misalnya ada orang mau masuk Islam. Saya itu pengen masuk Islam tapi takut. Kenapa? Katanya kalau masuk Islam sholatnya harus 5 waktu. Kalau nggak sholat 5 waktu nanti jadi kafir lagi. Bilang aja enggak. Sampai pokoknya masuk Islam dulu, nanti mau sholat nggak sholat terserah. Misalnya gitu. Atau ya sholat yang 5 waktu itu kan bagi yang Islamnya sudah lama, yang Islamnya masih baru boleh misalnya sholat cuma 1 kali. Ya itu kan bahasa-bahasa kita. Ngocok uang katimal bu Islam. Iya, kalau nggak sholat 5 waktu ya sama aja dengan kafir, nggak ada gunanya masuk Islam. Ya kasih tomel bu Islam monge. Nah, tadi itu prinsipnya apa? Agama Islam itu selalu membawa kemudahan, menghindarkan manusia dari bahaya. Makan kadang-kadang orang-orang yang merasa paling Islam gitu ya, yang merasa kalau surga itu sudah pasti ada di tangan mereka. Terus kalau dakwah seolah-olah yang lain itu masuk neraka semua, nah, gitu bahaya itu. Gak oleh. Makanya dulu Wali Songo bisa berhasil mengislamkan Nusantara dalam waktu yang sangat cepat, sangat cepat. Itu kan karena apa? Ya boleh dibilang prinsipnya itu apa-apa boleh gitu loh. Pokoknya yang penting wong itu mlebu Islam. Dia gak pernah ngomong syariat sing berat-berat. Terus gak pernah menuntut harus begini, harus begitu, enggak. Malah kebiasaan yang sudah lama dilakukan sebagai ritual dalam agama-agama sebelumnya diperkuat lagi, hanya diberi warna Islam sedikit. Apa misalnya lewat seni ya gitu kan, lewat ritual-ritual. Misalnya sesajen, kalau dulu sesajen itu kan orang datang ke pohon besar gitu, bawa makanan apa dipersembahkan untuk yang nunggu pohon itu. Tapi kan sampai Islam gak dirubah,
Ternyata apa ya benar makanannya dibawa ke dekat pohon itu, tapi yang makan tetap bareng-bareng, tadi selamatan. Tadi selamatan. Ya podo, bukan dilarang, nggak boleh ini syirik. Kenapa syirik? Ya karena kita memberikan sesuatu kepada selain Allah atau menyekutukan Allah. Nek diwarangun ya sito kasih teman Islam deh. Hanya dirubah sedikit bahwa apa? Tetap makannya di bawah pohon, kan enak adem. Mangane nang nisor, weh, tapi dipangan dhewe kok ditungani. Tungguin njaluk nang Gusti Allah. Tapi kan masuk. Odo sama misalnya apa gamelan, wayang. Itu kan kebiasaan-kebiasaan yang sudah berjalan lama. Kalau dilarang, orang akan resisten. Tapi ketika diwarnai dengan warna-warna Islam, jadi orang bisa menerima Islam dengan mudah. Pokok intinya itu. Jadi la dharara wala dhirar. Tidak boleh dalam agama itu ada sesuatu yang membahayakan diri kita sendiri atau membahayakan orang lain, bahkan membahayakan orang banyak. Itu prinsip. Nek wis paham kaidah ini ya sakjane ngono ya beragama itu mudah. Wong Nabi aja beragamanya mudah kok. Jadi kalau Nabi ada 2 pilihan, pasti milih yang paling mudah. Selama itu tidak melanggar syariat Allah ya. Pasti beliau milih yang paling mudah. Jadi bayangno maksudnya sahabat-sahabat, jangan dibayangkan lah sahabat itu sholatnya sekian ribu rakaat, puasanya terus enggak. Coba kamu baca itu sejarahnya para sahabat. Semuanya santai. Santai. Ada dalam hadis Sahih Bukhari itu para sahabat sedang makan gitu ya. Ternyata sudah adzan, mau sholat. Kan kita bayangkan sahabat ini satu zaman yang manusianya baik-baik semua, hebat-hebat semua. Kamu kan bayangkan gitu. Terus makan terus ditinggal sholat. Enggak, di hadis itu disebutkan bahwa makan dulu mereka santai sampai habis baru sholat. Itu kan terus mereka ketawa, cerita-cerita ya biasa, ada Rasulullah. Biasa mereka cerita-cerita, ketawa-ketawa. Kadang-kadang Rasulullah itu cuma senyum-senyum aja lihat sahabat bercanda-bercanda itu malah seneng. Ini kan gak bayang sahabat itu ngaji Al-Quran, terus mari ngono wiritan, ya kan? Zikir, tasbih, tahmid, enggak gitu. Malah nek diwaca cerita-ceritanya apa? Mereka itu justru generasi umat Islam yang paling santai. Tapi apa? Yang membuat mereka menjadi generasi yang paling hebat adalah karena apa? Karena hati mereka itu penuh dengan keimanan dan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu penting, itu tok. Lah kan kalau generasi belakangan ini enggak kan, bikin sesuatu yang sekiranya wah, sing sekiranya koyok apa, koyok paling Islam dhewe ngono. Tapi ternyata apa atine iki, hatinya itu masih kosong melompong, yang enggak ada artinya. Sedangkan sahabat-sahabat yang kelihatannya santai-santai itu hatinya penuh dengan keimanan dan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Maka ada juga satu cerita yang seseorang yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah. Siapa? Dzul Khuwaisirah. Itu hebat. Jadi dia itu sholatnya melebihi sholatnya sahabat-sahabat semua. Tiap hari puasa. Pokoknya ibadahnya top lah.
Sahabat-sahabat itu bilang, wahai Rasulullah, itu loh Dzul Khuwaisirah itu hebat sekali. Sholatnya begini-begini, puasa begini-begini. Ternyata Rasulullah tidak ada sama sekali. Jadi Rasulullah bilang bahwa orang itu apa? Ditipu dengan amalnya. Ditipu dengan amalnya. Artinya dia apa? Dia merasa bangga dengan amalnya itu. Ya memang sholatnya lu akeh kelihatannya, puasanya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak dari para sahabat. Tapi apa gunanya kalau ternyata dia sholatnya ini nggak benar-benar karena Allah. Dia merasa takjub dengan dirinya sendiri, ngerasa hebat, ngerasa yang paling apik, ngerasa paling soleh, ngerasa yang paling baik, nggak ada artinya. Dan itu terbukti ketika Rasulullah membagi harta rampasan perang, semua sahabat dibagi sama Rasulullah. Dan gak ada satupun yang protes. Ternyata orang ini tadi, yang katanya ibadahnya hebat itu, ketika mendapat bagian dari Rasulullah, dia itu bilang gini, "I'dil ya Muhammad." Jadi Rasulullah dibilang gitu, berbuat adillah wahai Muhammad. Itu kan menunjukkan bahwa hatinya gak bersih. Ya kan, masa Rasulullah disuruh adil? Jawabannya Nabi apa? Kalau aku tidak adil, siapa yang bisa berbuat adil di dunia ini? Kata Rasulullah. Jadi apa ya? Itu menunjukkan bahwa orang ini walaupun amalnya banyak tapi hatinya busuk. Nah makanya iku nek kene cukup pelajaran yo kita beragama ngikuti para sahabat aja yang ibadahnya juga santai. Coba kamu lihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu dalam riwayat-riwayat digambarkan dengan apa? Seorang yang cara beragamanya itu sangat biasa. Sangat apa? Biasa. Biasa ka ono sing sampai sholat satu malam 1000 rakaat, yang puasa enggak ada. Yuk coba, malah ada suatu hadis itu bilang, Sayyidina Abu Bakar itu bilang, aku itu kalau dalam suatu majelis yang berbicara tentang Allah, mengingatkan kepada Allah, itu seperti orang yang bertakwa. Tapi ketika sudah nggak di majelis itu, kayak sudah biasa lagi. Ya kayak ngono. Sahabat-sahabat sing ngomong, "Oh nggih kok sami ngono." Sama. Ya memang begitu. Wis. Iku. Makanya wis wong Islam wis biasa-biasa. Yang penting hatinya itu semoga tetap diisi dengan iman. Hatine iku kudu dipenuhi rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Hatinya dipenuhi rasa cinta kepada sesama muslim. Ojo gampang-gampang apa ya? Memandang rendah orang lain, apalagi sesama muslim. Wong iku lho, no misale, wong iku lho kok ngene. Iku bahaya, iku penyakit itu. Jadi jangan sampai kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang Islam yang lain. Nek kene tuh yang anggapan awake dhewe luwih apik tembang wong Islam sing lain. Oh, itu tanda bahwa hati kita itu hati yang jelek, hati yang busuk. Nek perlu kan kita itu harus melihat diri kita itu lebih jelek daripada orang Islam yang lain. Ketemu arek cilik ya harus mikirnya, oh arek cilik gak tau duwe dosa. Iku mesti luwih disenengi ambek Gusti Allah daripada aku sing kakean
dosa. Kalau lihat orang tua, oh orang itu udah tua, pasti dia sudah beramal lebih banyak daripada aku. Itu kan. Misalnya ketemu orang, bahkan ketemu orang yang nggak ngerti pun, orang yang bodoh, awam, malah kamu mikirnya gini, itu pasti lebih baik dari aku orang itu. Kenapa? Karena dia awam. Kalau awam kan istilahnya melakukan apa-apa nggak ada dosanya. Kenapa nggak ada dosanya? Karena dia nggak tahu. Sedangkan aku tahu, aku ngaji, aku ngerti, aku mondok. Oh berarti wong kuwi luwih apik. Itu harus begitu. Supaya kita apa? Supaya ada rasa sayang dengan sama muslim, sakno. Itu penting. Misalnya saiki koyo ono apa iku? Palestina. Orang Palestina kena cobaan yang kayak gitu, ya wajib hukumnya hati kita itu harus tergerak. Kalau hatimu nggak tergerak, ya berarti kamu ada sesuatu dalam hatimu. Ada anak kecil dibunuh, perempuan dibunuh, orang nggak salah dibunuh. Itu kan ya harus ada solidaritas, ada empati. Nek wong Islamnya bener ya pasti secara otomatis itu ada. Tapi nek wong iku Islamnya gak bener, kan mikirnya ngene, apa sih wong kono jek ujarno jek urusan-urusane dhewe. Gak ono urusane karo aku. Wah, itu berarti ada yang salah. Nek kene mikir, niku lak tiyang mriko. Kersane wong perang enten mriko mawon mboten enten mriki. Lah itu ya bahaya. La dharara wala dirara. Tidak ada bahaya bagi diri sendiri dan tidak ada bahaya bagi orang lain. Yes. Saya kira itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-32. Ya, semoga Allah menghilangkan bahaya dari umat Islam, memberi rahmat, memberi kemudahan, memberi kelapangan, ya, memberi kehidupan yang lebih baik pada semua umat Islam di seluruh dunia. Sekian, kita tutup dengan suratul Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.